Cara ini akan bermanfaat sekali. Trik menali yang kuat. Nah, kita perhatiin teman-teman, mau diikat lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan, kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasilnya dapat dilihat. Ikatan simbol ini hasilnya sangat kuat. Selain itu, ikatan ini juga tinggal tarik ujung lipatan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Nah, ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Trik menali yang kuat dan juga mudah untuk dilepas. Langkah pertama, kaitkan tali pada benda yang mau diikat, lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan, kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasil ikatannya dapat dilihat. Ikatan simbol ini hasilnya sangat kuat. Selain itu, ikatan ini juga mudah untuk dilepas. Tinggal tarik ujungnya lipatan tali dan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Jangan dibuang dulu. Ternyata tutup botol bekas bisa diubah jadi alat yang bermanfaat. Langkah pertama, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya seperti ini. Kemudian ambil spons pencuci piring, potong sesuai ukuran tutup botolnya. Selanjutnya gunakan karet balon, potong bagian bawahnya dan pasang pada tutup botol yang sudah diberi spons tadi. Isolasi bagian sisinya supaya hasilnya lebih kuat. Nah, hasilnya bisa pasangkan alat ini dan pada keran wastafel di rumah, bisa tersaring dan menjadi lebih bersih. Sebenarnya ada nih toko bangunan, ada juga nih teman-teman, cuman untuk supaya yang mau simple ya. Nah, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya, kemudian ambil spons cuci piring, dipotong nih teman-teman tutupnya. Gunakan karet balon, potong bagian tutupnya. Nah, sudah diberi spons tadi. Isolasi ya teman-teman. Nah, langsung bisa dipasang nih teman-teman. Nah, bisa tersaring jadi lebih bersih. Dikasih tahu Koki Resto rahasia masak ikan supaya cepat matang dan tidak lengket nih teman-teman. Nah, tentunya pertama siapkan wajan di atas kompor, nyalakan api dan masukkan minyak goreng secukupnya. Nah, kunci rahasianya ada di sini nih. Masukkan minyak panas, masukkan ikan ke dalamnya. Nah, ditutup nih teman-teman. Nah, langsung nih masak nih teman-teman. Cukup 2 kali, ikan goreng pun bisa matang dan juga tidak lengket di wajan nih teman-teman. Nah, boleh dicoba nih teman-teman. Masak ikan yang pingin cepat, ada rahasianya ini. Masukkan ikan, ditutup, minyak tidak meletup, sudah dibuka dan balikkan ikannya. Cukup 2 kali balikan, ikan bumbu goreng pun bisa matang. Ini lezat seumur hidup. Kenapa baru tahu? Ternyata begini caranya, cara menggoreng ikan anti lengket ya teman-teman. Langkah pertama, pastinya siapkan minyak dalam wajan secukupnya. Kemudian cukup sendok teh tepung terigu setelah minyak panas. Setelah itu barulah masuk ikan yang akan digoreng. Nah, biarkan sebentar agar matangnya bisa lebih cepat dan merata, tak perlu waktu lama. Setelah dibalik, ikan yang digoreng pun sudah matang nih teman-teman. Nah, bisa dilihat nih hasilnya, dan wajan pun tidak lengket. Ini cara menggoreng ikan anti lengket. Nah, ini cara menggoreng ikan anti lengket ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan minyak dulu ya teman-teman. Kasih tepung terigu. Setelah minyaknya panas, nah, masukkan ikannya nih teman-teman, dan biarkan sebentar agar matangnya bisa merata. Nah, ini tidak perlu waktu lama nih teman-teman. Langsung diangkat dan wajan tidak lengket. Potong cincau jadi mudah pakai alat ini. Ya, simple ya teman-teman. Ini kalau pakai manual ini lama, ini kalau pakai pisau nih teman-teman. Tinggal ditekan aja ya dari atas nih teman-teman. Nah, jadi rata dia. Ini betul sangat simple nih teman-teman. Proses pembuatan rantai kapal. Nah, begini nih teman-teman proses pembuatannya. Ini dipanasin dulu ini teman, biar lunak besinya. Nah,
itu lihat itu merah itu teman-teman. Proses pembuatan rantai kapal guys, karena ukurannya sangat besar, besinya harus dipanaskan terlebih dahulu supaya gampang ditekuk guys. Skip proses pembuatan. Beginilah proses pembuatan rantai kan teman-teman. Besinya siapa yang baru tahu sebenarnya akan berbincang cara. Kita lihat video ini teman-teman, pasang pagar kawat ternyata mudah banget. Nah ini buat yang udah profesional nih teman-teman, yang sudah terbiasa mungkin sangat mudah. Kita lihat video ini teman-teman. Nah ini adalah proses pengamplasan kayu di pabrik teman-teman. Ini pakai sarung tangan ya. Nah ini kalau licin nih teman-teman, tangan langsung terseret nih sama amplas ini teman-teman. Beginilah prosesnya teman-teman, pengamplasan kayu. Kita lihat video ini teman-teman. Nah di sini ada proses pembuatan jajanan olahan dari jagung nih teman-teman. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Sepertinya enak ini. Kita lihat video ini teman-teman. Di sini ada pengacian lantai sebagai pengganti keramik. Nah ini butuh berapa cat ini teman-teman. Nah, ada yang bilang katanya ini licin nih teman-teman, tapi cantik nih teman-teman. Kalau di dalam dunia industri banyak jenis alat yang kita lihat. Nah ini ada, ternyata begini cara mesin mencetak berbagai cetakan. Ada yang berbentuk bunga teman-teman, love. Ini cetakan sepertinya untuk adonan ya teman-teman. Nah beginilah proses pencetakannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lihat video ini teman-teman. Revolusi baru dalam dunia es krim. Nah, ini bikin ngiler ini teman-teman. Sedap betul ini. Proses pembuatan es krim nih teman-teman. Nah, diberi coklat ini pakai alat. Sebentar lagi lebaran. Ada trik untuk buat kue. Coba perhatikan ini teman-teman. Nah ini diukir ini berbagai macam bentuk untuk kue lebaran. Ini banyak nih jenis model adonan ini teman-teman. Nah ini menggunakan sisirnya yang higienis ya teman-teman, yang belum terpakai. Jangan yang pas selesai sikat rambut. Kita lihat video ini. Ini ada mesin pemotong ya teman-teman. Nah ini sepertinya bergerak pelan ini, tapi ketika dimasukkan benda itu potongan rapi dan sangat cepat. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini cara buat sikat yang ketika teman-teman masih ingat, zaman dulu kita masih pakai sikat manual ya. Nah mungkin yang pada zamannya sekolah pasti ada kreasi disuruh pembuatan seperti ini. Nah beginilah prosesnya teman-teman kalau masih mengingat, dan mungkin masing-masing tempat berbeda prosesnya teman-teman. Nah dipotong rapi ya teman-teman, dimasukkan. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini adalah proses pembuatan lembar triplek ya. Nah kayu yang bulat yang sudah dipotong sekitar 1-2 meter itu digulung dengan mesin. Nah sehingga menjadi triplek teman-teman, dan sangat tipis. Nah beginilah prosesnya teman-teman menggunakan alat. Setidaknya sedikit kita mengetahui
cara-cara proses. Semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, mari kita perhatikan video ini, dimana ada alat untuk cara merapikan jalan raya. Nah, ini sangat rapi ya teman-teman. Mungkin setelah dipotong, dicor di pinggir-pinggirnya dan di skop ini teman-teman, biar tutup rapat ya. Dikasih coran di sampingnya itu teman-teman, menggunakan mesin. Ya beginilah prosesnya teman-teman. Nah, alatnya sangat canggih ya teman-teman, langsung dicor, langsung rapi. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Nah, ini setelah pengaspalan ada alat untuk memotong pinggir aspal ini teman-teman supaya rata. Nah, inilah alatnya. Cukup tebal ya teman-teman aspal yang dipasang sampai rata dan dikasih batas sehingga biar rapi nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nah beginilah model proses pemotongan aspal di pinggirnya agar rapi. Semoga bermanfaat. Kita lihat video ini teman-teman. Nah, ini membentuk ini teman-teman. Sepertinya ini untuk sendok ini ya. Ini prosesnya dari kayu nih teman-teman. Nah, jadilah apa yang diinginkan ya teman-teman. Nah, ini pipa besi nih teman-teman. Yang awalnya bulat bisa dibentuk nih teman-teman. Nah, beginilah prosesnya nih teman-teman. Beginilah cara merubah bentuk pipa besi yang tadinya bulat menjadi kotak. Cuma dengan kabel tis sangat membantu guys. Nah, ini kabel besar ini teman-teman. Nah, biar mudah nih teman-teman masukkan ke soketnya. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja yang sering kita gunakan pada mur atau baut. Keren sekali guys. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja. Banyak orang belum tahu cara ini, boleh dicoba di rumah. Nah, ini cara pemasangannya teman-teman. Ditekuk ya teman-teman. Nah, ini digulung nih di tengahnya biar kuat nih teman-teman dan tidak lepas ini. Semoga bermanfaat. Trik terbaru, sambung kabel serabut anti copot. Nah, ini teman-teman bisa dicoba nih. Biasanya nih kalau kita tertarik-tarik nih, kalau masangnya tidak benar nih bisa lepas nih teman-teman. Nah, beginilah cara proses pemasangan kabel serabut. Nah, ini langsung diisolasi ya teman-teman, biar lebih aman. Semoga bermanfaat. Kita lihat video ini teman-teman. Ini ukiran kayu ya teman-teman. Ini
dibentuk dulu, ditulis di atasnya apa yang ingin kita bentuk. Nah ini baru digergaji ya teman-teman, kita ukir dulu sebelum kita bentuk. Nah beginilah prosesnya teman-teman. Jadi apa yang kita bentuk kita ukir dulu. Ini dari kayu yang kotak nih teman-teman. Nah, kita ikuti nih apa yang kita ukir, yang kita tulis, yang kita bentuk, sehingga jadi yang diinginkan. Nah ini cukup rapi nih teman-teman. Yang punya kalian kerajinan boleh dicoba, mana tahu bisa menghasilkan cuan. Kirain asli, ternyata motif kayu ini buatan guys. Nah ini sebenarnya dari kayu yang polos, ini diukir nih teman-teman pakai kuas. Nah sekreativitas mungkin kita bentuk ini, sehingga seolah-olah benar-benar dari kayu aslinya. Nah ini kerajinan tangan yang bagus nih teman-teman. Semoga bermanfaat, bisa menghasilkan cuan. Boleh dicoba nih teman-teman. Ini disusun dulu teman-teman, yang pastinya ini dikasih lem ya biar lengket. Nah baru diratakan, tepi-tepinya dipotong sehingga jadi seperti kayak dicat nih teman-teman. Ternyata seperti guci ya teman-teman, hasilnya guci dari kayu. Nah ini untuk pengusaha yang punya kreativitas boleh dicoba ini untuk menghasilkan cuan. Ini ada trik nih teman-teman, kalau ingin menuangkan cairan ke benda yang berkarat. Nah ternyata ini tidak boleh banyak teman-teman, sedikit saja. Nah begini caranya supaya kita tidak tumpah. Kita ambil tutup botol apapun, kita tutupkan lidi atau jarum sehingga bisa membentuk bulatan, dan ketika dituangkan tidak tumpah semuanya nih teman-teman. Nah nanti di ujungnya ini dipotong supaya cairan bisa keluar. Nah ini kan rapi jadinya. Membuat otak-otak. Nah ketika adonannya langsung aja kasih tusuk ya teman-teman, biar tidak keluar adonannya ini. Setelah membuat adonan, masukkan plastiknya dibolongi, masukkan lidinya. Nah seperti ini teman-teman, langsung direbus, tak di air ya, kasih minyak, baru kasih telur lagi, rebus lagi teman-teman. Jadi deh makanan otak-otak, pantas, rapi banget dan kencang. Nah ini cara memberikan plastik pada ban yang baru ini teman-teman. Beginilah caranya, pakai mesin penggulung nih teman-teman, biar bannya aman. Ternyata ada fungsi rahasia lakban bening yang sangat berguna dan jarang orang tahu. Pertama-tama ambil lakban bening, kemudian buka bagian solasinya dan posisikan seperti ini. Ambil foto lalu tempelkan ke bagian yang lengketnya. Balikkan foto dan rekatkan bagian belakangnya. Terakhir gunting isinya agar rapi. Dengan cara ini foto Anda akan cerah dan awet puluhan tahun. Nah, begini caranya nih teman-teman. Ambil lakban bening nih teman-teman dan buka bagian isolasinya.
Ambil foto lalu tempelkan ke bagian yang lengketnya. Balikkan foto dan rekatkan bagiannya. Terakhir gunting sisanya agar rapi. Nah, ini untuk membuat ranting yang baru nih teman-teman, biar tumbuh. Masukkan ke dalam tanah ya teman-teman. Ditutup. Nah, ini hasilnya. Ini daunnya dipetik dulu ya teman-teman, dibuang, dikikis dikit pakai pisau, terus dikasih bawang merah supaya steril. Nah, dimasukkan bawang merahnya kan kiri teman-teman, tengahnya sengaja tidak ditimbun. Buruan coba dari sekarang, kompor kinclong terjaga hingga puluhan tahun. Cukup dengan menuangkan sekitar sabun pencuci piring, pasta gigi, dan minyak kayu putih dengan takaran yang sama. Kemudian tambahkan air bersih secukupnya, aduk semuanya sampai tercampur rata. Oleskan merata cairan ajaib ini pada kompor. Setelah selesai, tunggu sekitar 1 menitan. Lalu lap dengan kain bersih. Dengan cara menggunakan rutin dan teratur, maka kompor di rumah kalian dijamin kinclong. Boleh dicoba nih teman-teman. Dengan sekitar sabun pencuci piring, pasta gigi, minyak kayu putih dengan takaran yang sama. Kemudian tambahkan air bersih secukupnya. Tidak semuanya tercampur rata. Oleskan merata cairan ajaib pada kompor. Setelah selesai digunakan, tunggu sekitar 1 menitan, lalu lap dengan kain bersih. Dengan menggunakan, maka kompor rumah kalian dijamin kinclong. Akhirnya selama ini terbongkar fungsi rahasia sedotan yang jarang orang tahu. Pertama-tama ambil sedotan dan buang plastiknya, lalu tekuk dan bentuk segitiga seperti ini. Setelah itu ambil 2 batang sumpit dan masukkan ke dalam lubang sedotannya kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Jika Anda tidak bisa memakai sumpit di rumah, nah ini caranya teman-teman. Ternyata pipat ini dimasukkan ke dalam sumpit. Nah, sumpitnya tidak jadi lepas nih teman-teman, karena ada ikatan dari pipet ini. Nah, diambil sumpit 2 ya teman-teman, dimasukkan hingga kita bisa memegang. Ini untuk anak-anak atau yang baru belajar pakai sumpit nih, bisa dicoba nih. Ini video penyu mengeluarkan telurnya nih teman-teman. Sebelum penyu menyimpan telurnya di bawah tanah, penyu ini menggali dulu teman-teman, menggali sarang telurnya. Biasanya dekat-dekat pantai nih teman-teman, dekat-dekat laut. Nah, ini satu penyu ini bisa sangat banyak ini telurnya nih teman-teman. Padahal cuma lakukan ini, tidur makin nyenyak. Cukup gunakan kulit jeruk, kemudian isi bagian tengahnya dengan bubuk kopi. Taburi juga beberapa batang cengkeh kering dan beri beberapa tes minyak kayu putih. Terakhir pasangkan sumbu di tengahnya, nyalakan dengan korek api dan tunggu sampai apinya menyebar. Siapa sangka dengan menggunakan bahan alami dan sederhana ini bisa membuat rumahmu terhindar dari gangguan nyamuk. Semoga bermanfaat. Tidur makin nyenyak, terhindar dari gigitan nyamuk nih teman-teman. Ini prosesnya. Nah, ini campurkan bubuk kopi nih teman-teman. Ini kasih minyak kayu putih, kasih sumbunya supaya hidup nih teman-teman. Nah, memang aroma kopi nih teman-teman. Ini proses pembuatan batu bata nih teman-teman. Batu batanya memang berbeda, pakai mesin.
beginilah proses pembuatan, perapian, dan pemotongan batu batanya nih teman-teman. Dituangkan minyak secukupnya. Nah, ini dikasih benang nih teman-teman, benang. Nah, ini tahan lama, ini boleh dicoba nih ketika lagi emergency. Jika ada kayu, meja, kursi yang polos nih teman-teman, atau pakai triplek, nah ini bisa dibentuk, diukir seolah-olah seperti kayu jati atau kayu yang memang dari alam aslinya nih teman-teman. Nah, beginilah proses pembentukannya, seperti pakai stiker lapis kayu nih teman-teman, pakai kuas ya. Nah, ini cara pemasangan sendal. Bagaimana caranya masukkan jepitan sendal ini teman-teman? Nah, seperti ini prosesnya. Tarik dari atas ke bawah sehingga dia rapi nih teman-teman. Nah, tidak perlu dicongkel lagi karena sudah dibolongi ya teman-teman. Ilmu nih bisa dicontoh. Nah, begini caranya teman-teman. Jika ingin tumbuhannya cepat berbuah, nah, berbagai macam jenis cangkokan. Nah, ini dipotong mereng gitu ya teman-teman, biar bisa digabungkan, itu pakai plastik. Nah, ini dipotong juga dan diselipkan di sampingnya, terus diisolasi plastik nih teman-teman, supaya tidak ada celah udara, air yang masuk. Nah, ini sangat unik nih cara pemotongannya dari samping menggunakan alat khusus nih teman-teman. Nah, ditempelkan yang udah berbunga ya, yang udah tumbuh. Potong pakai pisau di samping kanan kiri. Nah, dimasukkan ini yang udah tumbuh sehingga cepat proses pertumbuhannya teman-teman. Trik cara klem kabel agar tidak mudah copot. Nah, kita lihat nih video ini teman-teman. Diputar, dibelit dulu nih teman-teman. Nah, ini dijepit. Dapat ilmu dari tukang kayu. Nah, ini cara memasang pintu yang bolong nih teman-teman. Siapkan juga satu batang lem tembak, kemudian potong menjadi dua bagian. Posisikan di tengah tutupnya, lalu bakar hingga meleleh dan tempelkan di tutup botolnya. Apabila kurang kencang, tambahkan lagi lem. Terakhir bakar ujung lem. Setelah itu pasang pada lubang yang kosong ini yang rusak. Nah, ini hasilnya nih teman-teman, pakai tutup. Wajib coba di rumah agar kabel rapih guys. Nah, ini kabel tis, dimasukkan saja kedua kabel ini. Apa sebenarnya yang dilakukan? Dipotong nih teman-teman biar rapi. Nah, ini di tengahnya dibolongi kabel tisnya supaya bisa masuk. Ternyata begini. Siapa yang baru tahu? Nah, ini paku bumi nih teman-teman. Ini termasuk kecil ini. Ya, ini beginilah proses. Nah, diambil pakai alat dan ditancapkan ke tanah.
Cukup gunakan ini saja, rumah jadi aman terhindar dari gangguan semut. Pertama, masukkan 1 sendok deterjen bubuk ke dalam wadah, 1 sendok soda kue, 1 sendok garam halus, kemudian tambahkan air bersih secukupnya. Aduk sampai semuanya mencampur dan larut. Tuangkan racikan cairan ini ke dalam wadah spray dan beri 10 tetes minyak kayu putih. Racikan pengusir semut pun siap digunakan. Semprot di dinding rumah atau celah-celah tembok. Semut akan kabur dari rumahmu selamanya. Kenapa tidak mencobanya dari dulu? Fungsi rahasia sisir dan silat yang jarang orang tahu. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu 1 buah sisir. Kemudian posisikan mata silat di atas sisirnya. Setelah itu teteskan lemnya dan tempelkan seperti ini. Dan beginilah jadinya. Cara kerja, cukup ambil baju yang berbulu seperti ini, kemudian gesekkan secara perlahan. Bulu yang menempel akan terangkat oleh alat cukur ini. Selamat mencoba. Kata Pak Mandor, begini triknya menyambung pipa lebih rapi, awet dan tahan lama. Langkah pertama, cukup siapkan sedikit potongan pipa PVC. Kemudian belah sebagian sisinya. Jika sudah pasangan pada pipa yang akan dipasang, tandai sisa pipa dan potong dengan gunting besi. Untuk memasangnya, olesi dengan lem. Lalu masukkan terlebih dahulu salah satu sisinya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang lainnya. Tekan sampai rapat dan rapikan sisa lemnya. Dapat dilihat cara menyambung seperti ini. Hasilnya sangat rapi dan tentunya akan menjadi lebih awet dan tahan lama. Semoga bermanfaat. Baru tahu ternyata seperti ini pabrik gulung sepul. Ya, ini teman-teman, pabrik gulung sepul. Nah, ini alatnya. Baru tahu ternyata seperti ini cara buka kaleng sarden. Kalau cara kalian seperti apa? Nah, ini dia pakai sendok nih teman-teman. Kalau tidak ada sendok ya pakai tangan dong. Cara kerja dinamo, nambah pengetahuan. Cepat tajamnya guys. Nah, ini kayak ngikis kayu nih teman-teman. Bisa seperti ini teman-teman. Enak banget itu najamkannya. Terbuat dari apa bahan ini? Kenapa nggak dari dulu kita tahu rahasia ini disembunyikan tukang servis? Rahasia apa ini teman-teman? Nah, ini dia mencoba untuk menutupi gayung yang bolong nih teman-teman. Pakai kawat, pakai bubuk, kasih lem terkuat di bumi ini teman-teman. Nah, ini untuk supaya kembali rata lagi nih teman-teman. Karena susah mencarinya, jadi dia kalilah seperti ini. Langsung saja dirapikan. Nah, ini hasilnya. Sudah bisa langsung dipasang ini. Tidak perlu mencari bahan yang lain. Nah, ini patah. Kuas nih teman-teman, patah, bisa disambung kembali. Nah, jadi deh kuasnya.